Selamat malam. Selamat malam, saya Pendeta Rindu Yemimati Tahelu Takapente, saya pendeta jemaat dari GPIB Pengharapan Cibinong. Hari ini saya ditemani oleh Opa Oma dari Pelkat PKLU GPIB Pengharapan Cibinong. Selamat malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Doa kita akan dibuka, dipimpin oleh Bapak Dernat Sengkadai. Silakan. Tak putus-putusnya kami bersyukur padamu Tuhan, di mana penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini dan dapat melaksanakan ibadah dalam program KOL GPIB yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Rindu. Semua ini berkat kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkati kami semua
dan berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini. Ampuni salah dan dosa kami. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik adanya. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan membaca sesuai dengan pembacaan SBU pada malam hari ini. Pembacaan kita dari Keluaran pasal 3, tetapi kita akan fokus di ayatnya yang ke-22. Demikian pembacaan Alkitab. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Thank you, Jero. Oma Opa, Bapak Ibu, kalau kita baca yang pembacaan hari ini, kalau kita baca hanya di ayat ke-22-nya aja, kesannya seolah-olah, oh boleh-boleh aja ya merampas dan mengambil milik orang begitu. Tetapi sebenarnya ada latar belakangnya tentang itu. Untuk membuka itu saya mau bertanya gini, kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan, Oma Opa bayangkan dengan kalimat menghambat berkat orang atau mengambil berkat orang? Kira-kira apa yang terbayangkan? Kalau Oma gimana Oma? Iya, boleh berdiri nggak apa-apa. Kalau menurut saya, berkat Tuhan itu kan tidak selalu dalam bentuk materi. Betul. Ada rasa damai, sejahtera, juga rasa sukacita. Itu pun termasuk berkat dari Tuhan. Oh. Bagaimana kalau kita kok sebagai orang percaya, kok kita bisa dikatakan bisa menghambat berkat yang harusnya diterima oleh orang lain? Menurut saya begini, pengalaman sehari-hari lah ya dengan sesama teman. Bisa juga karena ulah kita, karena terlalu kita banyak merespon gitu loh, terlalu banyak berbicara. Kadang-kadang orang ini yang harusnya dia katakan dalam situasi yang memang harus menerima berkat dan merasakan berkat itu dalam bentuk apapun, tapi karena ulah kita, ya kayaknya jadi down gitu loh, jadi kecewa. Jadi dengan kata lain, kita menahan berkat orang itu juga karena kita menjadi batu sandungan buat dia. Oke, aku udah nangkep ya. Marilah kita menjalani hidup kita dengan baik lah ya. Nggak usah terlalu berpanjang-panjang muluk-muluk. Ya yang layak-layak aja lah sebagaimana seharusnya. Jadi jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang lain sehingga berkat yang harus memang dirasakan itu terhalang karena ulah kita. Oke, terima kasih Oma Sumangkut. Silakan, kayaknya ada yang mau menanggapi lagi deh tadi. Iya, boleh silakan. Pendapat saya, kita sebetulnya sudah mendapatkan sesuatu pesan dari seseorang atau dari pesan dari mana yang harus kita sampaikan kepada saudara kita, pesan yang baik yang harusnya itu merupakan berkat bagi orang tersebut. Namun kita menghambat dengan cara kita karena kita tidak tulus. Kita menghambat, saya ngapain saya menyampaikan kepada dia, sementara itu kan bagus buat saya, ini saya pakai, ini saya harus sampaikan. Itu artinya kita menghambat rezeki atau orang lain yang tidak kami sampaikan. Padahal itu sebenarnya pesan dari Tuhan yang harus kita sampaikan kepada orang. Iya. Terima kasih untuk sharingnya ya, Oma, dan untuk kita semua begitu. Jadi sebenarnya memang pembacaan ini dilatar belakangi ketika orang Israel ada di Mesir 430 tahun. Dan selama 430 tahun itu hak mereka itu tidak pernah diberikan oleh pemerintahan Mesir, oleh kerajaan Mesir. Mereka hanya diperas tenaganya saja, tetapi hak mereka untuk bertahan hidup itu tidak diberikan.
Berkat itu esensinya adalah kemampuan yang Tuhan berikan agar manusia bertahan hidup. Bertahan hidup dengan apa? Misalkan ketika dia bekerja, dia mendapat upah. Upah itu dia pakai untuk beli kebutuhan hidup hari-hari. Dia melakukan sesuatu, dia mendapat upahnya supaya dia bisa melanjutkan kehidupannya. Atau ketika juga tadi ya Oma Sumangkut bukan hanya bicara materi tetapi tentang kebersamaannya, perasaannya gitu. Ketika ada seseorang ingin datang kepada kita, kemudian kita tidak meresponnya dengan baik, sebenarnya mungkin bukan hanya materi kita untuk mendengarkan saja, gitu ya, kita ikut mendoakan dia, itu menjadi saluran berkat untuk dia. Jadi berkat adalah kemampuan yang Tuhan berikan agar manusia bertahan hidup. Jika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk membantu orang lain, pakailah kesempatan itu untuk membantu mereka. Gitu. Jadi jangan pernah menahan sesuatu yang harus kita berikan untuk orang lain. Karena berkat itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan agar manusia bertahan hidup. Dan hidup itu adalah punyanya Tuhan. Kalau kita sampai menahan, berarti kita sedang berurusan dengan Tuhan. Pada akhirnya, di sini kan 430 tahun orang Israel itu hidup sebagai budak, pekerja kasar yang tidak dihargai begitu ya. Tetapi pada akhirnya orang yang direndahkan, Tuhan yang angkat, mereka pergi keluar dari Mesir dengan tanpa rasa malu, tetapi mereka pergi sebagai orang yang punya kemenangan. Jadi pesannya adalah yang pertama, jangan menahan berkat orang yang dipercayakan Tuhan melalui kita, apapun itu bentuknya. Dan yang kedua, kalau kita mungkin yang mendapat bagian hak kita ditahan atau berkat kita mungkin begitu ya yang ditahan oleh orang lain, jangan marah. Karena hidup ini punyanya Tuhan, Tuhan yang atur. Karena berkat itu tidak pernah salah alamat, akan selalu datang pada orangnya dengan caranya Tuhan, apapun itu. Jadi kalaupun kita mengalami hal itu jangan marah ya, gitu ya. Karena kan semuanya pemberian Tuhan, biar Tuhan yang atur kendali itu. Hidup saja sebagai pribadi-pribadi yang mau terus melayani Tuhan. Karena pada akhirnya pemilik hidup kitalah yang mengatur segala sesuatunya. Percaya saja, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Oma Opa, dan berpihaklah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, karena Tuhan selalu berpihak pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan ingat ya, bentar lagi kan mau pemilu, kaget ya? Mau pemilu loh. Nah pemilunya, pilihlah pemimpin-pemimpin yang punya keberpihakan kepada kelompok-kelompok atau orang-orang yang marginal, terpinggirkan, membela keadilan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, dan nanti kan kita akan menutup renungan kita dengan pujian dari Jairo. Dia akan menyanyikan kebaikan Tuhan yang luar biasa. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every brave that I am made of, oh, I will sing of the good
You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Berkat rahmat dan kasih sayang Tuhan, di mana pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku dari firman-Mu itu. Berkati semua tim atau yang terlibat dalam pelayanan ini, sehingga terbentuknya program morning call dan night call GPB tempat sampai saat ini. Semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami seluruh jemaat GPB yang tersebar di seluruh Indonesia. Berkati pula para pendeta dan seluruh para pelayan yang terlibat di dalamnya. Kami serahkan semuanya dalam pengasihan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Bagi para pemimpin yang terendah sampai tertinggi. Kiranya kesehatan, kekuatan merupakan bagian milik para pemimpin kami, bangsa Indonesia. Dalam program pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, kami memohon padamu Tuhan, turut campur tangan Tuhan.
Berikan hikmat kebijaksanaan, saling menopang, saling bekerja sama menuju Indonesia maju. Bangsa yang aman, damai, dan makmur. Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam pemilu ini, sehingga terwujudnya damai sejahtera. Menjelang kami akan beristirahat pada malam hari ini, ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan dan percayakan kepada kami, dari kami memulai awal hari sampai pada kami akan beristirahat. Dan teruslah Tuhan percaya kepada kami, dan mampukan setiap kami untuk menjadi pribadi dan keluarga yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang tidak menghambat berkat orang, tetapi dipercayakan oleh Tuhan dan mampu untuk melakukannya, menjadi perpanjangan tangan-Mu menyampaikan berkat bagi banyak orang yang membutuhkannya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Allah, dan biarkanlah kami beristirahat dengan penuh sukacita, sehingga kami akan menyambut pagi hari dengan penuh kekuatan yang baru, berkat yang baru yang hanya berasal daripada Tuhan Sang Empunya Hidup. Inilah doa dan syukur kami untuk menutup malam hari ini, bersama dengan Pelkat PKLU dari GPIB dan PA dari GPIB, kami naikkan syukur dan hormat hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kami dari GPIB Jemaat Pengharapan Cibinong mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. PKLU, semangat, segar.